Seorang wanita bernama Lucky membawa seekor ular berbisa. Ular kecil yang jinak itu dibawa ke arah putri wali kota. Lucky pun mulai menjahilinya dan membuat semua orang terkejut. Hal ini dilakukan karena putri wali kota itu sering mengejeknya. Apalagi saat wali kota sangat bersikap tidak adil akibat kelakuan Lucky itu. Akhirnya wali kota memarahinya. Dia juga menghukum Lucky dan semua murid lalu masuk ke dalam sebuah kandang besar. Mereka diperlakukan seperti kebun binatang. Sesekali senior ataupun mentor mereka datang untuk menjenguk dan memberi mereka makan. Lucky dengan baik hati memberikan makanan pada temannya. Tapi tiba-tiba seorang murid baru menghajar senior mereka. Tentu saja mereka tidak terima dijadikan bahan tontonan seperti ini. Para pengunjung pun berlarian karena melihat senior mereka luka. Beberapa saat kemudian, para penjaga pun datang dan menembaki orang yang berbuat onar tadi. Akibatnya 2 orang tewas dalam kejadian ini. Keesokan harinya mereka dipindahkan ke sebuah arena. Mereka dituntut untuk bertahan hidup. Apapun yang terjadi, saling menghabisi satu sama lain. Mereka juga akan dibekali seorang mentor. Mainan mematikan itu pun akhirnya dimulai. Ledakan terjadi di mana-mana, membuat Lucky dan mentornya yaitu Koreo terjatuh. Mereka pun tidak tahu harus berlari kemana. Dan juga diledakkan, tapi mereka harus cepat jika ingin bertahan hidup. Karena beberapa saat setelahnya, bangunan itu pun akhirnya runtuh. Puing-puing bangunan yang sangat besar pun berjatuhan dan hampir saja mengenai mereka. Koreo pun terjatuh dan tertimpa sebuah tiang. Mereka melihat mentornya dalam kesulitan. Lucky pun mencoba untuk membantu, namun teman-temannya menyuruhnya untuk pergi dari sini. Karena jika tidak mereka akan ditangkap atau mungkin bisa saja dihabisi. Lucky yang tidak tega karena mereka saling jatuh cinta akhirnya berusaha untuk menolong Koreo terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya dia tahu apa konsekuensinya nanti. Koreo pun selamat dan akhirnya Koreo memberikan nyawa kepada Lucky. Lanjut. Pernahkah kalian melihat ribuan ular warna-warni di dalam sebuah gentong? Ular beracun ini sengaja dikumpulkan oleh kepala sekolah karena ingin mengetes murid-murid. Salah satu adalah wanita bernama Clemmy ini. Clemmy menulis sebuah aturan permainan yang sangat mematikan. Tapi kepala sekolah tidak percaya bahwa itu adalah tulisan Clemmy. Kertas tulisan Clemmy itu sengaja dibuang oleh kepala sekolah ke dalam ribuan ular tersebut. Kepala sekolah menantangnya. Jika benar tulisan bagus itu adalah milik Clemmy, maka ular-ular jinak itu tidak akan menggigitnya. Karena ular-ular itu akan jinak di tangan oleh orang yang dia percayai. Ular itu juga tidak akan menggigit orang dengan bau yang tidak dikenali. Jika benar kertas itu milik Lemmy, maka ular-ular itu akan mengetahui baunya. Jadi ular itu tidak akan menggigit Lemmy, namun sebaliknya jika kertas itu bukanlah milik Lemmy, maka ular itu akan mencium bau orang baru. Tentu saja ribuan ular itu tidak akan suka jika mereka bertemu dengan orang yang baru. Wajah Lemmy terlihat lemas karena itu bukanlah miliknya. Tapi terpaksa dia melakukan agar dia dipandang oleh kepala sekolah. Akhirnya salah satu ular berbahaya itu menggigit Lemmy dan membuatnya tidak sadarkan diri. Dan beberapa saat kemudian Lemmy dinyatakan tewas. Kepala sekolah memperingatkan semua muridnya untuk tidak berbohong jika tidak ingin bernasib sama dengan Lemmy. Permainan yang mengancam nyawa itu akan segera dimulai. Murid-murid baru dipaksa untuk menjadi peserta permainan berbahaya ini akan disiarkan oleh pihak sekolah kepada seluruh dunia, di mana para mentor yang sudah melatih murid-murid baru itu juga akan menonton puluhan murid baru itu dipaksa ke dalam arena. Walaupun beberapa di antara mereka ada yang masih terluka. Dari puluhan peserta, ini akan hanya ada satu pemenang yang bertahan hidup. Setelah semuanya siap, para penjaga akan keluar dari arena. Tapi Lucky melihat seorang peserta yang sudah tewas karena dianggap pembangkang ataupun pemberontak. Mentor atau pelatih orang itu pun melihatnya. Karena itu tidak adil, dia pun mengatakan bahwa pihak sekolah adalah monster. Lanjut. Sekelompok murid baru dipaksa melakukan sebuah permainan mematikan. Bukannya menyelamatkan diri, wanita bernama Lucky ini malah pikirkan temannya. Dia mencari temannya yang sedang sakit itu. Akibatnya, dia pun diserang oleh peserta lain. Ya, permainan ini mengharuskan semua orang untuk bertarung satu sama lain. Mereka juga diperbolehkan untuk membentuk suatu aliansi atau kelompok. Tapi pada akhirnya hanya akan ada satu pemenang.
Para peserta sudah banyak yang tewas, hingga membuat senior dan juga mentor ataupun penonton yang menonton mereka tidak tahan melihatnya. Lucky yang seorang wanita itu hanya bisa memiliki satu teman yang bernama Yusuf. Dia tidak mau meninggalkannya, apalagi temannya itu sedang sakit karena sebelumnya dia digigit kelelawar. Lucky pun menemukannya. Dia langsung bergegas ke arah Yusuf, namun setibanya sekelompok orang mengincar Lucky. Lucky pun mengetahui jalan keluar ataupun bersembunyi dari sini. Dia pun masuk ke sebuah terowongan yang ternyata pihak sekolah sudah mengantisipasinya. Hal ini mereka sudah memasang CCTV di setiap sudut. Belum cukup sampai di situ, ternyata Lucky masih dikejar oleh sekelompok orang. Mentor Lucky yaitu Koreo terlihat sangat panik karena orang itu semakin dekat. Beruntung sebuah celah terbuka, jadi mereka pun masuk ke dalam. Dua orang menghampiri mereka dan salah satu mereka menarik kaki Yusuf. Beruntung kelompok lain datang dan menghabisi dua orang itu. Akhirnya seorang yang menarik kaki Yusuf itu pun tewas. Lucky dan Yusuf akhirnya selamat, yang membuat mentor mereka yaitu Koreo langsung tersenyum. Tapi sekelompok orang yang baru datang tadi malah berjaga di depan pintu. Mereka tidak mau masuk karena takut kepala mereka akan dihantam sebuah batu. Jadi beberapa di antara mereka malah duduk di depan pintu sana dan menunggu di depan sana. Sambil menunggu Lucky keluar, pembawa acara yang menyiarkan permainan ini berkata bahwa ini adalah permainan yang sangat kejam, tidak pantas untuk anak-anak. Para senior dilarang untuk muntah di depan kamera karena hal membuat acara ini semakin menjijikkan. Dan ternyata hanya tersisa 13 peserta saja. Lanjut. Ini perasaan seorang wanita ketika melihat temannya sedang digantung. Dia pun mulai memanjat. Mentor wanita itu dan beberapa senior yang lain melihatnya. Wanita bernama Lamina itu mulai mendekati pria tersebut. Ternyata pria itu Markus itu masih hidup. Dia pun meminta tolong agar diselamatkan. Lamina kemudian mengambil sebuah senjata. Ternyata Lamina bukanlah berniat untuk menurunkan Markus, melainkan dia akan menyelamatkan dengan cara menghabisinya agar dia tidak menderita lagi. Semua penonton terkejut, tapi mentornya senang karena akhirnya Lamina mendapatkan poinnya. Karena ini adalah permainan adu nasib. Lamina pun menurunkan Markus dengan cara memotong tali yang mengikatnya. Ternyata poin yang didapatkan bisa ditukar dengan apapun. Mentornya kemudian mengirimkan sebotol air untuk mengapresiasi Lamina. Tapi drone yang membawa mobil air tersebut pecah karena menabrak sebuah batu. Akibatnya Lamina harus tidur dalam keadaan haus. Peserta yang sudah meninggal pun akhirnya dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Kemudian mentor Markus yang bernama Seja mengunci lindunginya untuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi dua mentor ini akhirnya dikejar oleh salah satu peserta yang mengira bahwa dua senior itu adalah peserta sepertinya. Mengira bahwa dia pun berusaha menghabisi Saja dan juga Koreo. Karena Saja dan juga Koreo bukanlah seorang peserta, mereka pun dilarang untuk menyakiti peserta itu. Namun si peserta melukainya. Akibatnya Koreo menghabisnya secara brutal, bahkan menghantam kepalanya menggunakan batu yang sangat besar. Saja yang melihat kelakuan temannya itu pun terkejut. Namun beruntung mereka masih selamat. Mereka pun segera keluar dari arena. Namun peserta yang lain mendatangi mereka juga. Beruntung saja juga Koreo berhasil selamat dan keluar dari arena itu. Dan keesokan harinya pihak sekolah bingung karena salah satu peserta ada yang meninggal secara tiba-tiba. Ya, tentu saja peserta itu dihabisi oleh Koreo tadi malam. Tapi Koreo tidak akan mengaku. Lanjut. Seperti inilah pria yang terkena rabies akibat digigit kelelawar. Pria bernama Yusuf itu menyalahkan Lucky atas apa yang terjadi padanya hari ini. Para mentor dan penonton pun mulai panik. Bagaimana jika virus itu menyebar? Mentor Lucky yaitu Koreo memberikan sebuah ide untuk mengirim Yusuf ke sebuah air minum karena biasanya orang terkena rabies akan takut dengan air minum. Mentor Yusuf terpaksa mengirimkan air untuk menghabisi anak didiknya tersebut. Karena Yusuf sudah tidak bisa diselamatkan lagi, drone yang membawa air minum itu kemudian dikirimkan kepada Yusuf. Yusuf terlihat ketakutan dan akhirnya terjatuh dari ketinggian dan menghantam batu. Semua penonton bersedih, termasuk Lucky yang merupakan sahabat terbaiknya Yusuf. Lucky kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada Yusuf dengan cara menutup matanya yang terbuka. Sembari menangis atas kepergian Yusuf, mentor Yusuf pun juga terlihat sangat sedih karena melihat anak didiknya itu tewas beberapa saat kemudian. Para peserta lain pun datang. Mereka adalah aliansi koral
yang terlihat akan menghabisi Lucky. Kelompok aliansi ini sangat kuat karena diprediksi akan memenangkan permainan ini. Tidak tinggal diam, mentor Lucky pun membantunya. Dia mengirimkan Lucky 8 botol minuman yang diberi penggunaan poin milik Lucky. Saat Lucky mulai terpojok, Tron membawa peminuman itu diarahkan kepada aliansi koral ini. Satu persatu anggota tumbang ditabrak oleh drone. Kecepatan tinggi, drone-drone itu hancur dan meninggalkan botol minuman yang sangat berguna bagi peserta. Selagi drone itu menyerang kelompok aliansi ini, akhirnya Lucky bersiap untuk melarikan diri. Para mentor yang lain pun marah kenapa drone itu diarahkan kepada peserta. Korea pun menjawab bahwa dia hanya ingin mengirimi air saja. Lucky yang melihat botol air itu di depannya langsung mengambilnya. Setelah itu dia mencari tempat sembunyi agar dia tidak diincar oleh kelompok koral. Setelah itu Lucky menghilang, kelompok koral pun akhirnya berseteru. Mereka saling menyalahkan satu sama lain sembari mengumpulkan botol-botol minuman yang masih tersisa. Lucky pun teringat bahwa dia memiliki sebuah racun untuk dimasukkan ke dalam botol minuman ini. Lanjut.